Halo guys, kembali lagi di channel gue. Nah, di video kali ini gue mau ceritain kisah gue sih. Lebih ke storytelling kayaknya. Nah, gue mau ceritain masa-masa SMA gue guys. Jadi gue tuh SMA kan dulu di tahun berapa ya? 2019 kali ya. Nah, dulu gue suka nih sama satu cewek. Awalnya gue ketemu dia tuh kurang lebih ya gue nganggapnya biasa aja nih. Dia tuh jadi perwakilan dari IPS dan temen gue perwakilan dari IPA 1 gitu. Gue tuh masuk kelas IPA ternyata dia perwakilan IPS. Dan gue awalnya nganggapnya biasa aja sih karena ya udahlah gitu kan karena cewek biasa dan gue juga pun gak terlalu anggap itu. Dan ada satu ketika dia tuh ketemu gue di kantin sama temen gue. Ternyata dia tuh lebih tertarik sama temen gue. Yang awalnya temen gue tuh disebut-sebut mirip Gus Asmi katanya. Dan di situ gue pun kayak sering ngeledekin dia kayak ini Gus Asmi, ini Gus Asmi gitu guys. Dan dia pun kayak senyum-senyum aja biasa. Dan di satu ketika ternyata dia tuh rumahnya deket sekolah. Di situ gue juga kumpul-kumpul sama teman-teman di deket kayak pedesaan dia lah. Dan ternyata dia pun ada gitu. Dia nengok ke dalam dan gue pun kayak seneng gitu. Oh ternyata dia deket gitu. Singkat cerita, di situ pun gue pun nanya sama saudara gue. Ternyata saudara gue tuh satu gugus sama dia. Ya udah, dulunya dia tuh satu gugus. Saudara gue masih cewek ya. Saudara gue cewek tuh IPA 2. Tapi dia udah kayak tukeran kontak lah sama dia. Dan di satu sisi, gue pun nanya-nanya ke saudara gue. Dia tuh orangnya kayak gimana, dia tuh kayak gimana. Dan gue tuh kayak ya udah gue tanya gitu. Dan di situ gue pun minta nomornya. Lanjutlah gue ke nomor WA. Ya dengan khasnya kayak ya gue mau sopan lah ya. Jadi gue bilang assalamualaikum gitu. Dan dia kayak balas-balas gitu. Singkat cerita gue tuh sering chatan juga. Di satu sisi gue tuh udah ngerasa kayak oh udah suka banget sama dia gitu. Entah tentang apa gitu. Gue pun kayak mikir mungkin dia bisalah ngisi kekosongan di sekolah kayak kurang lebih kan lengkapnya sekolah tuh kayak punya pacar, punya temen, wah segala hal gitu kan. Dan gue di situ pun mikirnya kayak gitu. Jadi gue pun chat lah dia kayak nanya-nanya gitu. Dan gue pun nanya ke saudara gue tentang dia. Tapi dia bilang ke saudara gue, dia tuh nggak suka pacaran. Oh, karena kan dia mungkin agak Islam banget gitu. Dan gue di situ mikir kayak mungkin ini kesempatan gue hilang kali ya atau gimana. Di situ pun gue mikir kayak di satu sisi gue suka banget sama dia, tapi masa harus nyerah dengan kenyataan bahwa dia nggak suka pacaran. Dan ya gue mikirnya kayak ya udah kali ya mungkin nyerah aja. Tapi gue masih berjuang lah karena nggak mau nyerah juga. Ya kali nyerah doang gitu. Tiba-tiba nyerah. Dan gue mikir lagi, apa gue terus lanjut gitu. Di satu sisi dia juga cantik gitu orangnya dan gue mikirnya sampai kayak bakal berhasil nggak ya gitu dapetin dia. Tapi dia intens juga guys, jadi dia ngasih respon seakan-akan dia juga suka gitu. Jadi nggak bertepuk sebelah tangan lah gue. Jadi anggapannya gue juga nggak sampai sendirilah nyukai dia. Disingkat cerita gue pun mikir-mikir-mikir, ternyata ya gue sampai mikir apa gue nyerah aja ya ke saudara cewek gue nanya. Ternyata kata saudara gue, janganlah masa nyerah gitu, dia udah kayak gini gini gini. Tapi tapi gue sampai takut gitu, takut gagal dengan kenyataan juga gitu. Tapi kata dia jangan nyerah lah, masa nyerah udah jauh juga. Itu gue udah deket lumayan lama sih guys sama dia. Makanya kayak mikir masa nyerah gitu kan. Di satu sisi gue juga nggak mau ngerasa gagal gitu. Karena kan dulu gue pikirannya kolot banget sih kayak anak muda zaman sekarang kurang lebih kayak takut lah, rasa takut tuh banyak banget dulu tuh. Nah, disingkat cerita gue tuh mutusin untuk nyerah guys. Untuk nyerah dengan dia dan ya gue ngerasa kayak ya udahlah nyerah aja. Gue pun bilang ke dia bahwa maaf ya ngeganggu gitu. Akan semua hal yang gue lakuin. Lu bilang kan nggak mau pacaran.
Nah gue juga nggak mau ngeganggu gitu, maaf juga ngebuat lo ngerasa risih mungkin atau ngerasa apa. Dan bla bla bla, gue banyak panjang lebar di situ. Dia bilang padahal dia nggak ngerasa keganggu dan dia pun nggak ngerasa kayak gitu. Di satu sisi gue pun ngerasa kayak, tapi kan lo bilang kayak gini ke saudara gue. Nah gue pun ngerasa kayak ya udah, gue ngerasa ngeganggu gitu. Ya udah, gue ngerasa udahlah, gue nyerah aja, nggak apa-apa. Dia pasti bahagia kok tanpa gue juga. Dia pun bilang tapi nggak gitu. Dan gue di situ nggak bales. Singkat cerita, di di hari-hari kemudian, lanjut part 2 aja lah guys ya. Ini kayaknya ini kurang nih. Part 2 aja, kalau rame gue spill lagi, oke? Bye bye. Di part 2 aja lah anjing intinya. Malas gue.